Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeremy Argunjas Tarigan dari jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu mereview buku dari matkul Sejarah Asia Selatan. Buku yang pertama akan saya review berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, karya Dr. Nuzenki Ibrahim MM. Bab pertama yaitu pendahuluan berisi 5 subjudul. Subjudul yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga manfaat, yang keempat yaitu ruang lingkup, dan yang kelima itu petunjuk penggunaan buku. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai kajian sejarah negara-negara di Asia Selatan, kaitannya dengan keberadaan India kuno, serta cangkupan materi yang akan dibahas dalam buku tersebut. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami konteks dan kerangka pembahasan sejarah yang meliputi agama, kebudayaan, masyarakat, dan pengembangan sejarah dari masa kuno hingga masa modern di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya membahas tentang bab 2. Bab 2 memiliki tema yaitu memahami sekitar Hindu dan Buddha serta Islam di Asia Selatan. Bab ini memiliki 10 subjudul. Yang pertama yaitu Tanah dan Masyarakat Asia Selatan. Yang kedua, perkembangan kebudayaan Lembah Indus. Yang ketiga, perkembangan keagamaan. Yang keempat, perkembangan kerajaan Maurya. Yang kelima, dinasti Gupta. Yang keenam, Asia Selatan di bawah kekuasaan raja-raja Islam. Yang ketujuh, dominasi bangsa barat di Asia Selatan. Yang kedelapan, perlawanan rakyat antara 1857 sampai 1958. Yang kesembilan, pergerakan nasional, dan yang ke-10, pergerakan kedaulatan. Bab ini secara mendalam menjelaskan agama yang lahir dan berkembang di kawasan Asia Selatan, perkembangan kerajaan dan dinasti penting, serta proses sosial politik hingga perjuangan kemerdekaan yang di wilayah tersebut. Dengan pembagian periode masa kuno, Madya, dan modern, bab ini ingin memberikan pemahaman lengkap tentang evolusi sejarah dan kebudayaan Asia Selatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3. Bab 3 memiliki tema yaitu memahami sejarah kawasan Asia Selatan. Bab ini berisi tentang negara-negara atau daerah yang ada di Asia Selatan seperti Bangladesh, Buntan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Bab ini juga memberitahu bahwa Asia Selatan berbatasan dengan Asia Tengah di utara, Asia Timur di timur, Asia Tenggara di sisi tenggara, Asia Barat di sebelah barat, dan Samudra Hindia di sebelah selatan. Bab ini juga memberitahu kita bahwa Asia Selatan memiliki tempat ciri-ciri geografis yang umumnya ditemukan di benua yang lebih luas, seperti sungai es, hutan hujan, lembah,
padang pasir, dan padang rumput. Bab ini juga memberitahu kita bahwa Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang memiliki penduduk terpadat di dunia, sekitar 1,6 miliar jiwa. Bab ini juga memberitahu kita bahwa penduduk Asia Selatan mempunyai kedekatan yang lebih dengan Eropa dibanding dengan wilayah Asia lainnya, kecuali di plato Iran dan Kaukas. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 4 yang memiliki tema yaitu mengenal sejarah India. Bab ini memiliki subjudul yaitu sejarah India kuno, sejarah India Madya atau pertengahan. Yang ketiga adalah sejarah India modern. Bab ini memaparkan sejarah India mulai dari masa kuno dengan pembahasan berbagai kerajaan dan dinasti yang pernah berkuasa hingga masa modern dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di negara tersebut. Bab ini menjadi bagian penting dalam memahami posisi India sebagai negara yang berpengaruh di Asia Selatan, serta hubungannya dengan perkembangan kawasan secara keseluruhan. Pembahasan mencakup dimensi sejarah, kebudayaan, serta transformasi zaman modern di India sebagai pusat sejarah dan politik di kawasan Asia Selatan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 5 yang memiliki tema mengenal sejarah Pakistan. Bab ini memiliki 3 subjudul yaitu sejarah Pakistan kuno, sejarah Pakistan Madyan atau pertengahan, sejarah Pakistan modern. Bab ini mengulas secara terperinci perkembangan sejarah Pakistan dari masa kuno, masa Madyan, hingga masa modern. Pembahasan meliputi aspek sejarah politik, kebudayaan, agama, dan dinamika sosial di Pakistan, serta peran negara ini dalam konteks regional Asia Selatan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 6 yang memiliki tema mengenal sejarah Bangladesh, yang memiliki subjudul yaitu sejarah Bangladesh kuno, sejarah Bangladesh Madyan, sejarah Bangladesh modern. Bab ini memberikan pemahaman rinci tentang dinamika sejarah Bangladesh yang tidak terlepas dari konteks sejarah Asia Selatan dan hubungannya dengan negara-negara sekitarnya, serta mengenal perjuangan bangsa Bangladesh dalam meraih kemerdekaan dan posisi strategisnya di wilayah Asia Selatan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 7 yang memiliki tema yaitu mengenal sejarah Sri Lanka, dan memiliki 3 subtema yaitu sejarah kuno, sejarah Sri Lanka kuno, sejarah Sri Lanka Madya, sejarah Sri Lanka modern. Bab ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan sejarah Sri Lanka sebagai bagian integral
dari sejarah Asia Selatan yang kaya dan beragam. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 8 yang memiliki tema yaitu mengenal sejarah Maladewa. Bab ini memiliki 3 subjudul yaitu sejarah Maladewa kuno, sejarah Maladewa Madya atau pertengahan, dan sejarah Maladewa modern. Bab ini membahas pembahasan mencakup dinamika politik, sosial, budaya, dan sejarah perkembangan negara Maladewa dalam kerangka sejarah kawasan Asia Selatan secara menyeluruh. Bab ini juga menggambarkan perjalanan sejarah Maladewa sebagai bagian integral dari sejarah Asia Selatan yang kaya dan beragam. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 9 yaitu mengenal sejarah Nepal. Bab ini memiliki 3 subjudul yaitu sejarah Nepal kuno, sejarah Nepal Madya atau pertengahan, dan sejarah Nepal modern. Dalam bab ini membahas sejarah Nepal mulai dari pembentukan negara, perkembangan kebudayaan, dinamika politik, hingga transformasi sosial dan ekonomi yang terjadi hingga era modern. Bab ini berfokus pada pengenalan dan analisis sejarah Nepal dalam konteks kawasan Asia Selatan secara komprehensif. Selanjutnya adalah bab 10. Bab 10 memiliki tema yaitu mengenal sejarah Buntan, yang memiliki 3 subjudul yaitu subjudul yang pertama sejarah Buntan kuno, yang kedua sejarah Buntan Madya, yang ketiga adalah sejarah Buntan modern. Pembahasan bab ini meliputi aspek sejarah politik, kebudayaan, agama, dan dinamika sosial di Bhutan, serta peran negara ini dalam konteks regional Asia Selatan. Bab ini juga menambah pemahaman tentang perjalanan sejarah Pakistan sebagai sebuah negara yang memiliki hubungan erat dan sejarah yang terkait dengan India serta negara-negara lain di Asia Selatan. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Kelebihannya, buku ini memberikan pengetahuan yang cukup lengkap tentang sejarah Asia Selatan, mulai dari geografis kawasan, perkembangan agama besar di Asia Selatan, kerajaan-kerajaan kuno, kolonialisme, hingga perjuangan meraih kemerdekaan di negara-negara Asia Selatan. Pembahasan dalam buku ini mudah dipahami dengan bahasa yang ringan dan cepat dimengerti, sehingga cocok untuk pemula yang ingin mengenal sejarah kawasan secara menyeluruh. Kekurangan yang dimiliki buku ini yaitu beberapa gambar dalam buku ini agak kabur dan kurang jelas. Contohnya gambar anak benua India dan peta kerajaan tertentu. Terdapat bercak kekuningan di beberapa bagian buku yang bisa mengganggu tampilan fisik buku. Selanjutnya saya akan mereview buku kedua yaitu yang berjudul Dinamika Sejarah Asia Selatan,
karya Dr. Suwarno MSI. Buku ini memaparkan perjalanan sejarah kawasan tersebut mulai dari masa neopolitik, kelahiran agama besar kelahiran agama besar dunia seperti Hindu dan Buddha, peran Asia Selatan sebagai wilayah jalur perdagangan, jalur sutra pada zaman kuno, hingga perjuangan negara-negara di kawasan ini menjadi negara mandiri pada tahun 1940-an. Dan posisinya sebagai salah satu negara besar dunia ketiga di zaman modern. Buku ini memiliki 16 bab yang mengulas berbagai aspek seperti geografi Asia Selatan, pembagian budaya, serta tokoh-tokoh penting yang berperan dalam sejarah Asia Selatan. Selanjutnya saya akan membahas kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh buku Dinamika Sejarah Asia Selatan ini. Yang pertama, kelebihannya, buku ini menambah literatur yang masih terbatas tentang sejarah Asia Selatan, memberikan informasi yang mendalam dan menyeluruh tentang tokoh-tokoh penting dan dinamika sejarah kawasan tersebut. Pembagian bab yang struktur dengan baik, membahas aspek geografi, etnologi, budaya, serta sejarah politik kawasan Asia Selatan, prasejarah hingga abad ke-20. Kekurangannya yaitu buku ini tidak membahas secara detail seluruh negara di Asia Selatan zaman modern secara menyeluruh, seperti negara-negara selain India, Pakistan, dan Bangladesh, sehingga pembaca yang mencari informasi ke negara-negara modern lain mungkin kurang lengkap. Sekian dari saya, terima kasih.